ini aku akan bahas tentang apa aja mata kuliah yang ada di Bioteknologi Universitas Brawijaya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi bioteknologi yang ada di Universitas Brawijaya ini untuk kuliahnya sendiri ya, cuma ada dari semester 1 sampai semester 6. Karena semester 7 dan 8 itu udah fokus ke skripsi. Nanti di semester 7 ngambil skripsi 0 SKS dan nanti di semester 8 baru ngambil skripsi yang namanya SKS ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah kuliah akan ngerti sendiri SKS itu apa dan kenapa harus ngambil 0 SKS dulu baru 6 SKS. Oke. Nah, jadi di sini aku akan bahas mulai dari mata kuliah apa aja yang ada di semester 1 sampai semester 6 dan di situ aku akan ngasih tahu di semester 1 mata kuliah apa yang paling gampang dan mata kuliah apa yang paling sulit. Nah, jadi di sini karena mata kuliahnya banyak banget, kita ada ratusan SKS. Jadi aku nggak bisa ingat semuanya secara detail, jadi aku tulis di sini. Nah, dan aku akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu di semester 1 ada mata kuliah matematika dasar, terus fisika dasar, kimia dasar, sama biologi dasar. Intinya ini MIPA yang dasar dan kurang lebih mata kuliahnya sebenarnya seperti mata pelajaran yang ada di SMA dan agak ngulang dikit, tapi lebih advance lah. Jadi kalau misalnya biologi di SMA dipelajari selama 3 tahun, ini dirangkum menjadi 1 semester aja. Terus udah itu untuk bioteknologi di mata kuliah tersebut ya. Jadi fisika, kimia, sama biologi itu sudah include sama praktikum. Jadi kuliahnya 2 SKS plus praktikum 1 SKS jadi 3 SKS. Dan perlu di-highlight di sini kalau namanya kuliah plus praktikum itu meskipun 3 SKS ya. Dan meskipun itu namanya satu mata kuliah tapi berasa seperti 2 mata kuliah. Kenapa? Karena kalau kuliahnya itu sama dosen dan nanti praktikumnya sama asisten praktikum. Tapi itu udah kayak punya 2 dosen jadinya gitu. Jadi nggak apa, di semester 1 ini nanti teman-teman akan ketemu dengan 3 praktikum langsung di jurusan lain, bukan jurusan lain sih, di prodi lain mereka masih baru dapat 2 SKS, dapat 2 praktikum, sementara teman-teman yang kuliah di bioteknologi udah langsung dapat 3 praktikum. Kalau misalnya teman-teman sering santai waktu SMA-nya, maka akan lumayan shock ketika di semester 1 ini. Karena praktikumnya lumayan berat dan kalau misalnya mau masuk praktikum itu nggak cuma langsung praktikum aja, tapi teman-teman harus bikin tiket masuknya untuk bisa ikut praktikum tersebut dan setelah selesai praktikum teman-teman harus buat laporan lagi. Oke, selain itu juga ada mata kuliah agama. Ini mata kuliahnya untuk untuk semua mahasiswa, jadi ini bukan mata kuliah pilihan tapi mata kuliah wajib dan untuk agamanya sesuai dengan agama kepercayaan teman-teman masing-masing. Terus udah itu ada mata kuliah bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, sama pengantar teknologi pertanian karena masih semester 1 jadi masih secara umum sih. Jadi belum terlalu berat juga untuk mata kuliahnya. Jadi yang ada praktikumnya cuma yang 3 tadi. Kemudian di semester 2 ada mata kuliah bahasa Inggris, etika profesi, kimia organik, genetika, statistika, mikrobiologi umum, pengantar bioteknologi, sama biokimia 1. Nah, untuk mata kuliah apa yang paling susah? Bukan paling susah sih, paling berat, yaitu mikrobiologi umum. Kenapa? Karena di sini ada praktikumnya dan praktikumnya lumayan berat. Teman-teman kalau misalnya kuliah di bioteknologi harus siap dengan begadang dan lembur di luar jam kuliahnya. Jadi kalau misalnya kuliahnya dari pagi sampai sore jam 4, teman-teman belum bisa pulang ke rumah dan belum bisa jalan-jalan ke mall. Kenapa? Karena pulang jam 4 nih, untuk praktikum mikrobiologi sendiri kadang-kadang baru mulai habis maghrib dan baru selesai sekitar jam 9 malam. Terus udah itu dalam waktu 1 atau 2 hari laporannya harus sudah selesai dan dikumpulkan lagi ke asisten praktikum. Kalau misalnya telat mengumpulkan laporan, ya nilainya dikurangi. Jadi misalnya telat 10 menit dikurangi poinnya 10 kayak gitu. Tergantung tingkat ketelatannya berapa lama. Pokoknya semakin lama telatnya, semakin banyak minusnya gitu. Kemudian di semester 3 ada mata kuliah biomaterial, biokimia 2, biologi sel dan molekuler, bioteknologi industri, pengantar bioproses, analisa bioteknologi, imunologi, enzimologi, sama mikrobiologi terapan. Mana yang paling sulit? Yang paling sulit itu kalau menurut saya analisa bioteknologi. Karena kenapa? Ini baru pertama kali ketemu sama bioteknologi sebenarnya yang benar-benar yang benar-benar mata kuliah bioteknologi banget. Kalau yang di semester sebelumnya kan baru pengantar bioteknologi aja. Nah, biasanya gini, untuk bioteknologi sendiri dosen-dosennya mengajar dengan advance, sementara kita sebagai mahasiswa yang terutama jarang membaca tentang bioteknologi ya kayak kaget gitu, ini ngejelasin apa, akhirnya kita kayak bingung sendiri di kelas. Jadi saran buat teman-teman kalau misalnya mau ngambil bioteknologi, usahain buat rajin belajar di luar sendiri sebelum masuk ke
kuliahannya gitu. Karena kalau enggak sayang banget, misalnya kuliah cuma 90 menit nih, terus udah itu bingung, nggak ngerti dosennya ngomong apa, dan keluar dari ruangan kelas tuh nggak ngerti mau ngapain juga. Belum lagi kalau misalnya dikasih tugas terus, atau kalau enggak misalnya tiba-tiba ada kuis dadakan, udah nggak bisa jawab sama sekali. Jadi minimal teman-teman udah nyari di luar sendiri, atau seenggaknya secara kasaran lah tahu bioteknologi itu kayak gimana, yang kira-kira bakal dipelajari seperti apa. Atau kalau misalnya teman-teman rajin membeli buku pegangan sendiri, ya silahkan aja. Jadi kalau misalnya di kelas itu udah bisa diskusi sama dosennya, jadi nggak benar-benar blank ketika masuk ke kelas. Untuk semester 4 ini, mata kuliahnya yang pertama ada sanitasi dan pengolahan limbah, kemudian teknologi enzim, bioproses dan praktikumnya, rekayasa genetika plus praktikumnya, teknik separasi, bioinformatika, komputasi, dan bioteknologi. Mana yang susah? Sayangnya di semester ini yang susah ada 2 mata kuliah, yaitu bioproses plus praktikum dan rekayasa genetika plus praktikum. Kenapa? Pertama dari mulai durasi kuliahnya ya. Jadi kalau untuk yang ada praktikumnya, otomatis kuliahnya minimum 3 SKS, jadi bukan 2 SKS. Nah, untuk 2 SKS-nya kuliahnya dan 1 SKS-nya adalah praktikumnya. Sebenarnya 1 SKS adalah 90 menit, tapi untuk rekayasa genetika dan bioproses, satu kali praktikum nggak 90 menit, tapi bisa 3 jam, bisa 6 jam, dan karena durasi untuk praktikumnya itu, satu kali running praktikum itu butuh waktu sekitar 6 jam, kadang-kadang juga bisa sampai 9 dan 12 jam. Jadi nggak mungkin praktikum ini dilakukan di siang hari. Kenapa? Karena kan ada kuliah lain. Misalnya kalau praktikumnya dimulai jam 9 pagi, terus 12 jam sampai jam 9 malam, teman-teman ada yang kuliahnya siang atau sore hari, otomatis kan nggak akan bisa kuliah. Nah, jadi karena itu praktikumnya kadang dimulai habis maghrib atau habis isya, selesainya adalah besok paginya. Dulu saya pernah praktikum mulai jam 6 sore, itu baru preparasi ya. Selesai preparasi doang tuh 3 jam sampai jam 9 malam. Selesai preparasi jam 9 malam, baru mulai praktikum, dan kita harus running ngambil sampel setiap 1 jam apa 2 jam sekali, tengah malam juga, subuh juga gitu, sampai selesai sekitar jam 6 pagi atau jam setengah 7 pagi. Jam 6 pagi selesai, setengah 7 pagi kita ada kuliah, dan itu presentasi. Nah, gara-gara waktu itu teman-teman ada yang begadang karena gantian buat ngambil sampel di laboratorium ya. Jadi waktu itu kuliah yang keisi itu ya cuma setengah kelas. Dan itu pun anak-anak biasa dari laboratorium langsung ke kelas, nggak pakai mandi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tetap tampil cantik selama kuliah bioteknologi, ya sepertinya di semester ini nggak bisa. Tapi tenang aja, karena cowok-cowok yang juga ada di kelas itu, mereka juga sama seperti kalian, nggak sempat mandi dan lain sebagainya. Oke, itu untuk semester, ini semester 4 ya. Semester 4 adalah semester terberat menurut saya, dan juga buat teman-teman yang lain. Jadi waktu itu saya semester 1-3 berusaha untuk mempertahankan IPK, dan di semester 4 ternyata jeblok gara-gara ketemu 2 mata kuliah ini, yaitu rekayasa genetika plus praktikum dan bioproses plus praktikum. Cuma untungnya terbantu dengan kuliahnya. Teman-teman ini termasuk saya jeblok di praktikumnya ya, karena praktikumnya juga benar-benar kita nggak ngerti. Terus udah itu kita pakai peralatan yang mahal kayak Fermentor, dan kita nggak boleh megang alatnya karena alatnya terlalu mahal. Jadi kalau misalnya rusak atau ada apa-apa, kita semua nggak ada yang bisa ganti kan. Jadi untuk Fermentornya yang megang ya laborannya. Oke, gitu untuk semester 4. Kemudian lanjut di semester 5. Di semester 5 ini sebenarnya udah lebih mengarah mempersiapkan skripsi dan nanti tugas akhirnya. Jadi semester 5 ini ada mata kuliah metodologi penelitian, rancangan percobaan, kewirausahaan plus praktikum, manajemen dan pengendalian mutu, bioteknologi pangan, kultur sel dan jaringan, teknik imobilisasi. Itu untuk mata kuliah wajibnya. Terus kemudian ada mata kuliah pilihan yang teman-teman harus ngambil minimal 7 SKS. Yang bisa dipilih yang pertama ada nutrigenomik, nutrasetika, pangan fermentasi, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Terus ada termobakteriologi, teknologi pengolahan pangan, toksikologi, teknologi membran dan praktikum, serta optimalisasi sistem biologis. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini teman-teman bisa milih salah satu dari semuanya ini. Rata-rata untuk mata kuliah pilihan itu 2 SKS, jadi ya teman-teman bisa ngambil 3 mata kuliah pilihan biar bisa mencapai 7 SKS ini. Nah, terus untuk mata kuliah apa yang paling sulit di semester 5? Di sini ada mata kuliah kewirausahaan plus praktikum ya. Jadi untuk bioteknologi, untuk mata kuliah kewirausahaannya teman-teman nggak usah membuat produk bioteknologi. Jadi kalau dulu saya ya, itu adalah cari produk bioteknologi apa di internet, dan kita itu langsung presentasi aja. Jadi kita nggak usah punya produknya, karena kan produknya bioteknologi itu advance banget. Nah waktu itu saya
mempromosikan masker masker nanotek oh ya, masker nanomaterial. Jadi menggunakan nanomaterial sehingga masker tersebut bebas dari bakteri sama virus. Cuma karena produknya itu nggak ada, nah jadi kita presentasinya menggunakan gambar-gambar yang kita cari di internet aja. Karena itu untuk mata kuliah kewirausahaan plus praktikum ini, sekalipun ada praktikumnya tapi nggak berat sama sekali, nggak seperti semester-semester sebelumnya. Nah, jadi yang berat apa di sini yaitu mata kuliah metodologi dan rancangan percobaan. Kenapa? Karena dosennya killer. Sebenarnya gara-gara itu sih. Terus udah itu, kita dari semester 1 sampai 4 nggak pernah dikasih pelajaran tentang statistika dan juga rancangan percobaan sama sekali. Terus udah itu di semester ini kita harus tiba-tiba kayak rancangan percobaan, terus udah itu memakai aplikasi-aplikasi yang advance. Ya, terus tiba-tiba panik gitu. Jadi kalau misalnya saran saya untuk sebelum masuk ke semester ini, teman-teman bisa meminta catatan dari kakak tingkat atau dari teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah ini sebelumnya, dan teman-teman bisa mempelajari dulu kira-kira nanti kuliahnya seperti apa. Jadi biar nggak kaget untuk ambil mata kuliah ini. Kenapa? Karena nggak sedikit yang mata kuliahnya jeblok di yang nilainya itu jeblok di 2 mata kuliah ini, di rancangan percobaan sama metodologi penelitian. Dari segi namanya mungkin kayaknya gampang ya, tapi karena dosennya killer dan juga nggak ngasih nilai segampang itu, jadi banyak yang jeblok di nilainya. Terus udah itu di semester 6 ini ada mata kuliah wajibnya bioteknologi lingkungan, seminar bioteknologi, sama ekonomi teknik. Itu aja untuk mata kuliah wajibnya. Sementara untuk mata kuliah pilihannya, teman-teman harus memilih 9 SKS. Di sini ada pilihannya, pertama nano bioteknologi, bioteknologi perairan, biosensus, biofarmasi, teknologi aroma dan kosmetik, bioassay plus praktikum, bioassessment sumber daya alam dan lingkungan, bioenergi, bioteknologi hewan, bioteknologi tanaman, dan bioteknologi protein. Nah, teman-teman bisa milih salah satunya. Di sini yang penting bisa memenuhi minimal 9 SKS. Gitu aja untuk semester 6. Untuk mata kuliah apa yang sulit? Untuk kalau kata teman-teman dulu itu adalah bioteknologi lingkungan. Cuma dulu waktu saya kuliah, bioteknologi lingkungan ini bukan mata kuliah wajib tapi mata kuliah pilihan. Jadi waktu itu karena teman-teman bilang mata kuliah pilihan bioteknologi lingkungan ini berat, akhirnya saya nggak ambil mata kuliah itu. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau ngambil mata kuliah, pertama bukan mata kuliah yang wajib ya, ini kalau misalnya mau ngambil mata kuliah pilihan, tanya-tanya dulu sama kakak tingkat mana yang itu berat, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berusaha untuk mempertahankan IPK-nya tetap bagus gitu ya, tanyakan aja dulu mana yang berat, mana yang enggak, mana yang tugasnya berat, mana yang dosennya killer gitu. Jadi teman-teman biar bisa tahu dan bisa ancang-ancang ketika ngambil mata kuliah tersebut. Dan yang kedua, pertimbangannya adalah teman-teman emang menyukai bidang tersebut. Misalnya teman-teman pengen mendalami bidang nanobioteknologi atau nanoteknologi, yang ambil aja mata kuliah pilihan tersebut. Nggak ada masalah kalau misalnya teman-teman merasa mau gimana pun dosennya, mau seberat apapun tugasnya, aku akan tetap ngambil mata kuliah itu, ya udah silahkan ambillah mata kuliah itu. Oke, itu sampai semester 6 ya. Kemudian untuk semester 7 teman-teman sudah fokus ke skripsi aja. Terus udah itu ada mata kuliah PKL sama KKN. Nah, kalau di bioteknologi ini teman-teman bisa milih mau PKL atau KKN. Jadi nggak harus dua-duanya. Cukup salah satunya. Tapi kalau teman-teman ngambil dua-duanya silahkan aja. Syaratnya adalah sudah menempuh 80 SKS. Jadi teman-teman silahkan hitung dulu SKS-nya udah sampai berapa, baru bisa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, tapi biasanya tuh di akhir semester 5 itu sudah terkumpul 80 SKS. Jadi biasanya di akhir semester 5 teman-teman udah mengajukan mau KKN gitu. Jadi di libur semester ganjil ya, antara semester 5 ke semester 6 rata-rata di situ biasanya udah pada KKN atau PKL. Kalau misalnya masih belum ngambil di situ, bisa ngambil di semester depannya di libur semester genap antara semester 6 ke semester 7. Segitu aja penjelasan tentang mata kuliah bioteknologi yang ada di Universitas Brawijaya. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan aku akan membahasnya di video selanjutnya.